Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah pikiran mantan bersih dari pengaruh orang-orang ketiga, maka dia pasti kembali kepadamu. Ya, jadi ini kita bisa ilustrasikan ya, air di dalam gelas ini kurang lebih seperti inilah hati pikiran mantan sebelum bertemu dan bersama Anda. Ya, kemudian Anda masuk di dalam kehidupannya dan mewarnai pikirannya, ya, maka ini warna kuning ya, Anda menawarkan cinta yang bercahaya, yang cerdas, penuh dengan integritas, kesetiaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka air yang jernih tadi Anda warnai kan? Nah, pikirannya yang jernih tadi menjadi berwarna kuning. Oke, warna kuning sekarang dengan kehadiran Anda. Ya, dilalahnya ada orang ketiga ya yang tidak menyukai kehadiran Anda di dalam kehidupan mantan, yakni orang tuanya. Dia mulai juga mewarnai anaknya warna biru tua atau warna ungu ya. Terjadi pergolakan pikiran. Dari warna kuning yang cerah mulai butek menjadi warna hijau apa ini ya, pokoknya warna hijau ya. Nah, kemudian ya datang lagi orang ketiga yang lain yang mewarnai pemikiran mantan Anda ya, diperkenalkan oleh orang tuanya kepada Anda, kepada mantan Anda ya, untuk menggantikan posisi kedudukan Anda. Masuklah dia dengan membawa gagasan-gagasannya, misi-misinya, dan seterusnya. Tambah butek ya. Kemudian hadir pula teman-temannya ya, untuk membisikkan kebencian-kebencian kepada mantan Anda agar segera meninggalkan Anda. Ya, terjadi lagi pergulatan pemikiran. Warnanya sudah seperti kopi ya, dan Anda sekarang berusaha berjuang ya, memberikan penjelasan kepada dia dengan segala cara yang Anda bisa. Warna kuning yang cerah dan indah ini Anda terus coba masukkan, cemplungkan warna kuningnya tidak memberikan efek apapun, tetap butek, tetap kotor ya, padahal Anda tetap konsisten membawa ide-ide gagasan Anda
tentang cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang penuh komitmen dan kesetiaan, cinta sejati, dan seterusnya. Ya, nah inilah kurang lebih gambaran hati dan pikiran mantan Anda pada saat ini. Butek, ya, kotor begitu ya, dan tidak ada indah-indahnya lagi. Anda bisa bayangkan, apapun yang Anda masukkan sekarang, itu tidak akan membuat pikirannya menjadi jernih kembali. Tetapi dengan hadirnya begitu banyak orang ya, yang membisiki dia setiap hari, yang mendoktrin dia setiap hari untuk menjauhi Anda, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Anda juga berusaha terus masuk. Anda bisa masuk melalui jalur apa saja kan? Anda diblokir sekalipun, Anda masih bisa menjelaskan gagasan Anda, mengaktualisasikan cinta yang ada di dalam diri Anda kepada dia melalui akun-akun media sosial Anda. Ya, tujuannya semoga dia baca dan bisa menjadi pembanding terhadap berbagai informasi yang dikembangkan seputar diri Anda. Tapi faktanya, sekuat apapun Anda berusaha pada saat ini, hati dan pikiran yang sudah keruh seperti ini, yang sudah butek seperti ini, ya, tidak akan bisa mendapat dan menerima informasi apapun, meskipun yang Anda sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Maka apa yang harus Anda lakukan sekarang? Lisan Anda, pemikiran Anda sudah tidak mungkin membuat ini jernih kembali. Padahal kalau Anda ingin dia kembali kepada Anda, persyaratannya ini harus jernih lagi. Ya, ini harus jernih lagi. Kemudian Anda bisa masuk, memberikan warna kembali pada hati dan pikiran. Saya selalu bicara hati dan pikiran, walaupun pada sisi yang lain saya suka menjelaskan segala sesuatunya dengan konsep ilmu fisika. Hati dan pikiran itu adalah kunci, ya, karena jasad akan ngikut apa yang diperintahkan oleh hati dan pikiran kita. Nah, Anda punya ide untuk membuat air ini jadi jernih lagi. Kalau Anda tidak punya ide, maka kunci agar air itu bisa jernih kembali, ya, adalah bersabar. Karena saat butek-buteknya ini ada larutan yang membuat air ini menjadi butek. Dan ketika Anda diamkan, Anda biarkan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ya, larutan cat itu tadi itu akan turun mengendap, sehingga bagian atasnya, permukaannya bisa kembali jernih. Ketika itu sudah kembali jernih, maka saat itulah Anda punya kesempatan untuk memberikan penjelasan. Tapi harus Anda ingat bahwa di dasarnya itu masih ada larutan yang setiap saat, kalau Anda tidak hati-hati, akan bisa membuat hati dan pikiran mantan Anda kembali keruh. Ya, nah, segala sesuatu di dunia ini harus melalui proses, ya. Maka saya katakan tadi, ini kan butek, tapi kalau Anda mau tunggu nih, ya, sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, ya, ini akan mengendap.
ya, akan bisa jernih lagi bagian atas atau permukaannya, karena larutan catnya sudah mengendap dan turun ke bagian bawah. Tapi kan tidak bisa nih langsung saat ini juga, ya. Anda kan pengennya mantan balik saat ini juga. Begitu melihat video saya, pengen detik ini juga dia kembali. Padahal jangankan hati mantan yang tidak bisa kita indera, tidak bisa kita lihat, chat ini saja butuh waktu agar bisa jernih kembali. Padahal pikiran dan hatinya kembali jernih, itu syarat utama. Dia bisa kembali menerima penjelasan Anda. Ya, karena itu kan kita diperintahkan tuh untuk melihat proses, bersabar dengan proses. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la'ayatil li'ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Coba Anda perhatikan, siang berganti malam, berapa waktu yang dibutuhkan? Sekitar 12 jam. Siang, terbit matahari, mencapai puncak, tenggelam, berganti dengan malam, selama 12 jam lagi. Itu namanya proses. Ya, Anda pengen detik ini juga jadi siang. Lah kalau masih pagi tidak bisa, harus nunggu dulu. Ya, jadi anak-anak saya pas masih kecil-kecil tuh, kalau nunggu film kartun, ya, film kartunnya tayang jam 5 sore, ya, sementara hari masih jam 8 pagi. Dia maksa pokoknya harus nonton film kartun. Nah, itu seperti mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa bersabar, ya, melalui proses. Anda bisa melihat ketika Anda berpuasa, betapa sabarnya Anda menjalani proses. Dari waktu imsak, jam 4:30 pagi, ya, Anda bersabar, menahan lapar dan dahaga, dan berbagai hal yang bisa membatalkan puasa, sampainya waktu berbuka puasa, kurang lebih 12 jam, Anda bersabar. Apa yang Anda rasakan ketika berpuasa? Lapar, haus, capek, lemes, dan seterusnya. Apa yang Anda rasakan ketika berbuka puasa? Ya, bahagia. Ya, merasakan teh manis yang biasa kita minum setiap hari, yang rasanya biasa-biasa saja. Ketika kita minum saat berbuka puasa, teh manis yang biasa kita minum, itu rasanya, nikmatnya luar biasa. Ya, sebuah kesabaran. Pada akhirnya akan berbuah dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Ya, kalau Anda ingin mantan kembali kepada Anda, kuncinya adalah sabar menjalani prosesnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.